Akhirnya sebelum maghrib tiba kita sudah turun dan kembali ke tenda masing-masing. Setelah itu makan malam seperti biasa, melewati malam. Sampai di suatu malam, waktu itu malam itu sudah pukul, saya lupa ya, kurang lebih pukul 12 ya. Dimana kita semua udah bersiap tidur gitu. Dan tiba-tiba ada yang manggil gitu. Misi mas, misi mas. Dan kita bingung gitu, kenapa ada yang manggil? Karena sebelum kita menutup tenda, kita melihat sekeliling itu tuh nggak ada gitu, nggak ada orang lain yang ada di dekat kita gitu. Dan mungkin ada, tapi itu jauh gitu. Misi mas, udah jam 12 posisinya. Kita juga bingung dong mau ngapain gitu. Kalau lu mau bikin tenda pun masih jauh gitu, tempat masih luas, masa lu mau suruh kita minggir gitu, kayaknya space-nya masih cukup lah. Akhirnya kita cuma lihat-lihatan satu sama lain ya, karena belum pada tidur, dan kita bingung itu siapa gitu. Waktu itu saya posisinya di tengah dan di ujung itu kalau nggak salah Niko atau Famungen ya. Akhirnya kita suruh untuk buka sedikit aja, coba buka sedikit tendanya. Dari bawah kan kelihatan tuh kakinya napak atau enggak. Oh ternyata ada orang yang mau minjem sendok tengah malam gitu. Namanya adalah Mas Arif. Jadi ceritanya si Mas Arif ini emang komen di pendakian saya, di pendakian Merbabu Via Selo. Uniknya saya juga bingung bisa ketemu lagi orang yang minjem sendok gitu waktu itu. Dan itu pengalaman yang lumayan menegangkan dan bikin kaget juga. Tapi kita abis itu cekikikan juga. Ya mungkin karena memang melakukan pendakian sedikit sore dan baru mau makan jam 12. Akhirnya baru minjem sendok gitu. Akhirnya kita bisa tidur dengan tenang. Dan paginya setelah kita bersiap-siap nih, ceritanya mau summit attack waktu itu pukul 6 kurang deh, kalau nggak salah jam 5 ya. Dan dengan harapan kita bisa melihat sunrise atau matahari terbit di puncak. Tapi ternyata pada saat kita keluar waktu itu kabut, sehingga jarak pandangnya itu hanya cuma 1 meter. Ya udah akhirnya kita mengurungkan niat aja. Kita bilang coba nanti kita siangan lah. Akhirnya kita bangun lagi jam 8 untuk summit attack. Dan syukurlah waktu itu ketika kita keluar tenda dan suasana udah cerah dan matahari sudah bersinar terang. Dari situ juga lautan awan sudah terlihat gitu yang ada di sebelah dari Sabana 2. Di jalan menuju puncak Gunung Merbabu, kita menghadapi yang namanya waktu itu ada sedikit badai, bukan badai ya, badai kecil mungkin, dan ada kabut juga. Jadi sehingga kita harus menghentikan perjalanan kita karena kita juga nggak bisa melihat, kita nggak tahu gitu arahnya mau kemana ini. Kalau kita lanjut jalan terus, akhirnya kita coba diem aja lah, kita berteduh di bawah pohon-pohon yang cukup rindang ya. Akhirnya selama kurang lebih setengah jam atau 1 jam kita melanjutkan perjalanan ke puncak dan tibalah di puncak triangulasi yang waktu itu cuacanya juga tidak cukup bagus, alias kalau lihat di belakangnya tuh background putih full. Ya mau bagaimana, karena udah sampai puncak juga ya, kita mengabadikan momen aja gitu, sambil video, sambil foto juga. Sesekali kadang terlihat pemandangan jauh gitu biru yang indah, sesekali kabut lewat, kita langsung berfoto dan langsung mengabadikan momen. Seketika juga langsung tertutup oleh kabut tersebut. Jadi itu pengalaman yang cukup unik dan seru banget ke Merbabu Via Selo ya. Kita menuju yang kedua adalah pendakian Semeru via Ranupane. Ya seperti pada umumnya ya, pendakian Semeru ya kalian banyak pasti yang sudah tahu bagaimana Semeru, tapi saya coba ceritakan pengalaman versi sayanya. Jadi waktu itu berawal dari rasa penasaran saya akan keindahan Gunung Semeru. Saya mengikuti smart trekking yang waktu itu diadakan oleh salah satu mapala dari fakultas universitas di mana saya berkuliah waktu itu. Akhirnya kami menentukan untuk berkumpul di stasiun Pasar Senen waktu itu karena menggunakan kereta, dan tiba di Malang malam hari dan dijemput. Waktu itu sudah diatur ya penjemputannya, itu menggunakan angkot yang sudah dicharter dari jauh-jauh hari. Akhirnya diantar ke Tumpang waktu itu di base camp Mas Paino. Itu untuk besokannya kita melanjutkan perjalanan ke Ranupane. Nah besoknya perjalanan dari Tumpang ke Ranupane menurut saya adalah perjalanan yang sangat menarik gitu. Menurut saya ini adalah sisi yang tidak terlihat dari pendakian Semeru via Ranupane. Kalian bisa langsung melihat keindahan kota Malang dari situ, baik dari perdesaannya maupun dari jalannya yang begitu asri, dimana ada di jalan di samping-sampingnya ada banyak pohon dan dengan berbagai macam variasi pohonnya itu benar-benar indah gitu, rindang banget. Dan kalian juga melewati kawasan Taman Nasional Gunung Bromo ya. Jadi Bromo itu bisa kelihatan dari atas itu. Setelah kita pokoknya di jalan menuju ke Ranupane itu kita akan melewati keindahan Bromo, dan di situ kita mengabadikan momen melihat Bromo dari sisi yang berbeda, dan itu sangat cantik gitu. Kita sampai di Ranupane siang hari. Setelah melakukan penyuluhan dan juga makan siang, akhirnya kita bersiap untuk melakukan pendakian Semeru via Ranupane. Pendakian kita awali dengan jalan yang menurut saya cukup panjang ya. Jadi kita harus melewati perkebunan warga yang waktu itu tuh sangat luas, dan itu kita jalan mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam hingga sampai
di pos utamanya. Setelah itu perjalanan kita waktu itu tujuannya adalah ke Ranukumbolo di hari pertama, dimana menurut saya perjalanan ke Ranukumbolo itu terbilang cukup santai dan tidak begitu terlalu menanjak, karena menurut saya jalannya itu cukup naik turun gitu. Dan lebih parahnya lagi, hampir di setiap pos juga ada warung dimana banyak sekali yang menjual semangka. Saya nggak tahu ya, dengan adanya semangka di warung membuat air saya tuh tidak menipis sama sekali. Artinya tiap pos saya selalu beli semangka dan itu menjadi tenaga, menjadi sumber air bagi saya. Akhirnya saya nggak buka air gitu, air juga aman jadinya, tapi duit menipis karena beli semangka terus. Setelah berjalan kurang lebih 3 jam, akhirnya kita sampailah itu di Ranukumbolo. Pada saat itu pukul 6, sudah sore ya. Akhirnya langsung mendirikan tenda karena sudah cukup ramai juga. Setelah malam lewat, paginya kita kurang beruntung karena waktu itu juga matahari tidak terlihat dengan jelas, alias sedikit mendung lah, jadi kita tidak bisa melihat matahari terbit dari Ranukumbolo gitu. Padahal sayang banget, menurut saya ini momen yang keren dari Ranukumbolo ya, tapi apa boleh buat gitu. Setelah kita bersiap pagi-pagi itu, kita langsung naiklah itu tanjakan cinta yang begitu fenomenal, yang katanya nggak boleh melihat ke belakang saat mendaki. Oh ya, waktu itu juga saya lagi ngevlog ya, jadi kalau ngevlog kan begini, melihat ke belakang. Kalau itu melihat ke belakang nggak sih hitungannya? Akhirnya kita sampai di penghujung tanjakan cinta dan itu tuh bisa melihat keindahan danau Ranukumbolo dari situ dengan sangat indah dan sangat cantik. Sayang banget kalau nggak diabadikan. Setelah itu kita melewati Jambangan. Jambangan itu kalau kalian lihat ada bunga verbena ya, bunga yang sangat indah pada masanya. Cuma waktu itu bukan lagi masanya, jadi bunga-bunganya tuh nggak mekar gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Tapi menurut saya sudah cukup cantik gitu untuk dilewati pada saat itu. Kita berjalan akhirnya sampai di tujuan akhir yaitu Kalimati, dengan waktu itu jam menunjukkan pukul kurang lebih masih sore lah, jam 5, jam 6. Habis itu kita seperti biasa langsung makan, siap-siap untuk istirahat. Waktu itu kita istirahat cukup cepat ya, mungkin jam 8 karena kita bangun lagi jam 12. Bayangkan kita hanya istirahat kurang lebih 4 jam. Dan itu umum dilakukan oleh pendakian ke Semeru gitu. Orang-orang yang mau mendaki Semeru biasa istirahat ya segitulah kalau ngejar waktunya 4 hari 3 malam di Semeru ya. Jadi mereka istirahat dan bangun lagi di pukul 12 karena mengejar sunrise di puncak Mahameru. Jadi kita bangunlah tuh jam 12 dan akhirnya kita start mendaki malam itu. Wah, ini adalah pendakian yang menurut saya membuat jantung saya berdebar karena ya pengen merasakan gitu summit attack di puncak tertinggi Jawa. Akhirnya kita start dengan waktu itu dimana vegetasinya waktu itu masih pepohonan ya, pepohonan yang cukup tinggi dan juga jalannya masih berbatu ya, berbatu-batu gede, ada pasirnya sedikit gitu. Sampai kurang lebih 3 jam perbatasan dengan vegetasi, perubahan vegetasi ya, dia sudah mulai berpasir gitu. Nah, di perubahan vegetasi ini yang mulai berpasir, itu tuh pohon-pohon sudah mulai tidak ada dan juga jalurnya sudah makin menyempit. Artinya cuma ada satu jalan menuju ke puncak. Jalannya cuma bisa dilewati oleh satu orang doang. Artinya kiri kanannya itu udah langsung jurang gitu, dan itu menurut saya pengalaman yang waduh, ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau sampai kenapa-napa ya untungnya nggak kenapa-napa. Dan setelah melewati jalur yang sempit itu udah mulailah jalurnya terbuka dengan pasir-pasir ya, seperti kalian tahu pasir yang ada di Gunung Semeru itu sekali naik turun 2 langkah, sekali naik turun 2 langkah, dan itu beneran seperti itu gitu. Ketika kita mau istirahat pun nggak bisa karena itu tuh udah capek banget. Mau istirahat juga diam kena angin, seperti tertampar angin ya, dan itu tuh rasanya langsung ke tulang gitu. Waktu itu kena angin, kena pipi saya, ke tulang pipi tuh berasa gitu. Tapi kalau terus jalan juga rasanya tuh ngantuk, capek banget. Akhirnya waktu itu saya jalan dan di perjalanan menuju puncak mungkin sudah 1 jam lagi menuju jam 6 saya mengalami badai di perjalanan menuju puncak. Badai yang menurut saya cukup parah ya, karena waktu itu juga seketika langsung mendung dan juga angin bertiup dengan kencang. Air-air seperti hujan juga meneteskan, merintikkan airnya di baju saya. Waktu itu menggunakan jaket, dan waktu itu saya bersama teman saya Kuskus hanya berdua karena kita sempat terpisah. Jadi kita berdua hanya duduk di bawah batu menunggu badai ini reda gitu, sampai mikir gimana ya, tanggung banget, sedikit lagi udah mau sampai puncak saya rasa. Akhirnya kita hanya ngobrol dan pasrah aja gitu apa yang membawa kita selanjutnya. Sampai akhirnya kurang lebih hanya 50 meter lagi kita sampai ke puncak, dan pada saat itu badai seketika juga hilang dan juga matahari mulai muncul menyinari kita, langsung menghangatkan badan kita alias membakar semangat kita, dan kita langsung naik lagi lanjut ke puncak. Dan pada saat itu saya tiba bersama Kuskus di puncak Mahameru pukul 6 pagi di mana matahari baru terbit dengan sangat indahnya. Saya terharu, Kuskus juga terharu, semua yang ada di sana juga merasakan bahagia yang sama. Kita berbagi kebahagiaan bersama dan juga itu menjadi salah satu momen terindah
indah dalam hidup saya karena bisa menapakkan kaki di puncak tertinggi Jawa, di mana saya juga menjadi saksi dari letupan Jogring Saloka ya. Benar-benar menakjubkan dan indah banget menurut saya. Beberapa tim dari kami juga sampai di puncak, kita berfoto bersama dan lain sebagainya. Akhirnya turun, di mana turunnya hanya memakan waktu selama kurang lebih 2-3 jam aja, atau hanya setengahnya dari perjalanan naiknya. Setelah sampai di Kalimati, kita sempat tidur siang dan berangkat sore ke Ranukumbolo. Dan malam terakhir di Ranukumbolo menurut saya malam yang sangat dingin dan bahkan lebih dingin daripada hari sebelumnya di waktu itu, sampai saya harus mengenakan kaos kaki double gitu. Artinya ini dingin terparah, malam paling dingin yang pernah saya rasakan di Ranukumbolo. Namun keesokan paginya semua itu terbayarkan karena paginya saya dapat melihat keindahan danau Ranukumbolo dari segala sisi, karena waktu itu hari terakhir kita menikmati semuanya. Matahari juga bersinar cukup indah, cukup terang ya. Jadi saya bisa memanfaatkan momen ini sebaiknya dengan mengambil gambar dan video dan menikmati keindahannya Gunung Semeru dan juga danau yang sangat indah, yaitu Danau Ranukumbolo. Dan yang terakhir yang ingin saya ceritakan, atau yang pertama yang menurut saya paling berkesan selama hidup saya, adalah pendakian Gunung Argopuro. Bingung kan kenapa Argopuro? Wah, ini tuh banyak menyimpan cerita yang sangat, menurut saya sangat indah untuk dilupakan gitu. Serulah pengalamannya. Jadi waktu itu ini posisinya sama ketika saya masih kuliah juga, dan itu tuh masih di awal tahun. Saya ingat banget itu 2 Januari 2018 kita berangkat, dan itu tuh naik kereta. Artinya untuk sampai ke Gunung Argopuro itu tuh transportnya menurut saya cukup sulit ya, karena kita naik kereta pun menclok-menclok. Artinya dari waktu itu berangkat dari Pasar Senen menuju Pasar Turi, terus habis dari Pasar Turi ke Wonokromo, habis itu ke, wah pokoknya kita menclok-menclok lah. Jadi kita udah habis sehari hanya untuk perjalanan dari rumah sampai ke base campnya aja tuh yang ada di Baderan. Akhirnya kita tiba malam di Baderan, dan ya malam itu cuma bisa istirahat dan siap-siap aja gitu buat besok. Setelah besoknya kita melakukan perjalanan yang menurut saya fantastis dan ya terkesan lebay ya. Jadi diawali dengan naik ojek. Nah, menurut saya yang parah itu dari pendakian trek Argopuro ini adalah dia hanya menyisakan satu jalur aja gitu, satu jalur muat satu kaki. Menurut saya itu akibat dari ada motor yang lewat situ gitu. Jadi saya yakin banget itu ban motor, seukuran ban motor. Akhirnya ya udah kita nikmatin aja tuh sepanjang jalan seperti itu, ditemani cacing-cacing Argopuro ya kalau kalian tahu. Hari pertama kita berhasil mendirikan tenda di pos mata air 1. Salah satu kesaksian dari teman saya, Lukiawan, pendakian Gunung Argopuro dibilang landai juga enggak, tapi ya naik turun juga sama aja kayak gunung-gunung biasanya gitu. Cuma yang membedakan adalah Argopuro adalah trek terpanjang se-Jawa. Ya akhirnya hari pertama kita bisa istirahat dengan tenang dan santai aja. Besoknya kita melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Cikasur. Dan perjalanan itu menurut saya cukup indah ya, karena dilalui dengan vegetasi yang berbeda-beda, kadang hutan yang rapat, sesekali hutan terbuka. Flora dan fauna yang ada di sana tuh beragam banget. Jadi saya sangat menikmati dan enjoy banget perjalanannya, walaupun sehari bisa jalan 5-8 jam menurut saya. Dan padang sabana yang ada di sana tuh menurut saya indah-indah semua gitu. Ketika saya melihat sabana yang luas itu, wah langsung saya seneng gitu. Jadi yang ada di sana itu ada sabana besar, sabana kecil. Sebelum sampai ke Cikasur ya, itu menurut saya sabana yang indah banget, yang jika dilewatkan tuh sayang banget gitu. Akhirnya hari kedua kita sampai di tujuan akhir waktu itu di Cikasur. Posisinya waktu itu hujan terus ya. Dari siang itu hujan terus, dan ini tuh berlaku sampai hari-hari berikutnya gitu. Setiap jam 12 kita akan kehujanan, dan itu sudah menjadi resiko pendakian di bulan Januari. Kita mendirikan tenda waktu itu di Cikasur, dan ini menjadikan tips yang berikutnya. Tips yang ketiga adalah jika kalian melakukan perjalanan yang panjang, setelah mendirikan tenda jangan langsung tidur. Karena apa yang terjadi begitu Anda bangun atau teman-teman bangun, teman-teman bakal kedinginan parah. Karena apa? Karena perut kalian kosong. Jadi kalau bisa sebelum tidur atau habis melakukan perjalanan itu isi perut dulu. Karena waktu itu saya nggak isi perut, langsung tidur, dan alhasil bangun-bangun kedinginan, menggigil, masuk angin ternyata, kayaknya belum makan. Dan malam itu menjadi malam yang sangat indah, karena malam itu saya menikmati bulat penuh yang sangat indah. Dari kejauhan itu seperti nyala lampu gitu. Jadi kayak seperti satu-satunya penerangan di situ adalah bulan yang begitu terang waktu itu malam di Argopuro yang saya lihat langsung dari Cikasur. Setelah melewati malam di Cikasur, paginya kita menikmati dong pastinya keindahan Cikasur yang begitu indah, dimana ini adalah katanya bekas landasan udara ya. Setelah Cikasur kita melakukan perjalanan lagi dengan tujuan akhir itu adalah pos terakhir, dimana kita sebelum melakukan summit attack ke puncak Rengganis, dimana di perjalanan itu terjadi banyak hal yang unik menurut saya. Jadi waktu itu kita lagi jalan dan tidak sengaja bertemu dengan rombongan lain, dimana rombongan tersebut bilang bahwa di depan itu ada yang lompat. Dia melihat macan kumbang sedang lompat gitu. Waduh, saya langsung pusing. Cerita ke yang lain, waduh pusing juga. Tapi apa boleh buat, orang lagi di tengah
tengah jalan kita nggak bisa balik dong. Ya udah, kita lanjut aja. Dan menurut saya perjalanan menuju pos terakhir sebelum melakukan summit attack itu perjalanan yang sangat panjang gitu, sangat berliku, dan waktu itu juga hujan ya, jadi mendung, banyak pohon-pohon pinus dan lain sebagainya. Yang menurut saya unik gitu, setiap kita melewati berapa ratus meter atau berapa puluh meter, kita tuh mendapati jenis tanaman yang berbeda gitu. Artinya sangat unik lah. Sampai pada suatu waktu kita sampai di pos yang namanya Rawambik. Jadi waktu itu kita langsung ambil air lah untuk persediaan kita dong, karena waktu itu juga lagi hujan. Dan ya udahlah, kita istirahat dulu di sini sambil ambil air dan juga mengistirahatkan pundak yang begitu lelah gitu. Teman saya Lukiawan tuh udah mulai diem gitu. Menurut saya ini sesuatu yang aneh ya, karena ketika kita ajak bicara dia malah tidak membalas langsung gitu, atau setiap kita panggil gitu, Luk, tapi dia cuma diem. Setelah kita simpulkan ternyata tuh Lukiawan kedinginan, karena waktu itu juga hujan terus ya, hujan parah dia. Akhirnya membuat ya pasti kedinginan parah sih. Saya juga menghadapi hal yang sama gitu, kedinginan parah. Wah, bisa jadi ini adalah gejala awal dari hipotermia. Akhirnya kita hanya temani aja, kita bimbing terus, kita temenin sambil jalan, kayak kita ajak ngobrol terus lah, jangan sampai dia kecapean atau hilang pikiran. Dan ya pokoknya semakin mikir yang enggak lah, akhirnya kita temenin aja ngobrol. Sampai akhirnya guide kita waktu itu si Mas Eno, dia duluan jalan dan langsung bikin tenda, dan udah sampai waktu itu di pos terakhir sebelum melakukan puncak ke Rengganis. Begitu udah mendirikan tenda, langsung menjemput si Lukiawan ini yang katanya udah songgokan, jalannya udah pokoknya udah lusuh banget gitu. Akhirnya sampailah di tenda, dijemput sampai di tenda, langsung disuguhin dengan teh hangat ya, waktu itu teh hangat manis. Posisinya seperti mau tidur gitu, berkali-kali mau tidur gitu. Kita tanya, Luk, gimana Luk makan dulu. Iya, Luk sadar Luk, ya. Wah, pokoknya itu udah panik juga gitu kan. Akhirnya Mas Eno waktu itu kasih salep. Salepnya itu adalah salep yang dibawa, saya nggak tahu dari mana. Salepnya itu bisa menimbulkan panas di tangan gitu. Akhirnya dipakein salepnya di tangan sampai agak panas tangannya, dan dia merasa agak meninggal juga setelah minum teh hangat. Dan kita suruh makan gitu. Orang yang menunjukkan gejala hipotermia itu jangan sampai dia tertidur, karena kalau tertidur apalagi belum makan, kembali ke tips saya yang sebelumnya, jangan tidur tanpa perut sudah terisi. Itu tuh bahaya banget gitu, apalagi sedang merasa kedinginan kayak gini. Artinya sistem imun kita turun, kekebalan tubuh kita turun, itu tuh sangat mudah terserang macam-macam penyakit, dan hipotermia juga mungkin bisa terjadi. Akhirnya kita suruh makan dulu, makan 2-3 suap sampai 5 suap. Akhirnya setelah itu minum teh hangat dan tidur lagi. Syukurnya besoknya sudah kembali normal seperti biasa, diajak ngomong juga bisa. Dan maksudnya bukan bisa diajak ngomong ya, tadi bukan nggak bisa, tapi maksudnya udah lancar lah, udah fit lah, udah seger. Akhirnya kita melanjutkan paginya summit attack, dan dia pun sudah kuat. Kita summit attack pagi itu satu tim semua summit attack, karena kita lintas jalur ya. Oh ya, saya belum bilang ya, ini kita lintas jalur dari Baderan menuju Bremi. Artinya kita membawa carrier kita ke puncak sampai nanti di Bremi. Kita lintas jalur, jadi naik ke puncak. Jadi ada puncak, itu puncak yang pertama adalah puncak Rengganis, ada puncak Argopuro ya, sama puncak Arca. Dan kita melewati puncak itu semua karena harus lintas jalur, dan pemandangan dari situ walaupun di puncaknya tidak begitu indah, maksudnya nggak terlalu gimana banget ya, bukan seperti puncak-puncak Gunung Semeru dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu Argopuro dapat dinilai dari perjalanan yang sangat indah gitu. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan turun ya, dan yang menjadi tujuan akhir kita adalah Danau Taman Hidup. Sebelum sampai di Danau Taman Hidup itu, kita melewati satu hutan yang namanya hutan lumut. Nah, perjalanan di hutan lumut ini menurut saya agak sedikit aneh ya, karena jalannya itu cukup panjang dan berliku-liku, dan saya nggak tahu udah berapa lama saya jalan. Itu udah dari agak siang, mungkin sekitar pukul 3 gitu, kita udah jalan memasuki hutan lumut gitu. Sampai akhirnya kita bingung, ini kapan sampainya ya. Sampai waktu itu sekitar, saya nggak tahu ya, kurang lebih sekitar pukul 5 gitu. Kita semua tuh merasakan hal yang sama gitu. Jadi ketika di jalan itu ada suara gendang, kayak alunan gendang, kayak dung 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 dung. Kita semua hanya bisa lihat-lihatan, dan akhirnya melanjutkan perjalanan kan, dengan suasana waktu itu juga sedikit mencekam, dan akhirnya kita cuma bisa tertunduk gitu. Kita nggak tahu itu apa, karena kita semua pun mendengar dan kita lihat satu sama lain gitu. Artinya apa? Kita tahu, dan tapi kita nggak mau cerita juga. Akhirnya ya udah, kita melanjutkan perjalanan. Nggak tahu udah berapa lama kita hanya bisa melihat ke bawah gitu, karena kita juga udah sedikit mental down, kayak nggak sampai-sampai. Waktu itu udah sore, sudah makin jam 6. Saya pikir, waduh, kalau sampai mendirikan
mendirikan tenda di sini itu bakal sulit banget. Karena apa? Karena di hutan lumut itu tuh nggak ada tanah datar untuk mendirikan tenda gitu. Akhirnya kita lanjut terus sampai akhirnya ketemulah itu Danau Taman Hidup. Danau Taman Hidup itu yang begitu indah dan langsung rasa lega tuh, semua beban di dada tuh langsung akhirnya ya sampai di Danau Taman Hidup dan langsung mendirikan tenda. Semua posisi waktu itu masih hujan ya. Kita semua taruh barang-barang, ada yang langsung ya kita pokoknya langsung makan dan istirahat lah. Besok paginya kita menikmati Danau Taman Hidup yang begitu indah gitu. Waktu itu posisinya lagi agak banjir ya kan, kalau surut kan ada jalurnya kelihatan, ini tuh kayak agak banjir, jadi kita agak sedikit menapakkan kaki di air-air ya, pokoknya kita harus sedikit ngerobok lah. Kita kalau udah tahu dari awal ini tuh Danau Taman Hidup tuh indah banget dan banyak menyimpan cerita ya, terutama tentang Rengganis ya. Dan menurut saya Argo Puro ini adalah pendakian yang sangat indah, perjalanan yang sangat seru banget, dan akhirnya saya harus berakhir di sini. Oke, jadi itulah 5 menurut saya pengalaman selama naik gunung ini yang paling berkesan, yang artinya paling menempel di hati saya, walaupun hampir semua pendakian pasti benar-benar meninggalkan pesan lah. Apabila teman-teman punya pengalaman serupa atau punya pengalaman yang mirip-mirip dengan saya, boleh bagikan di kolom komentar, kita coba diskusi gimana sih serunya pengalaman naik gunung itu. Gak cuma sekedar naik terus turun, pasti ada beberapa pengalaman yang meninggalkan kesan di hati kita masing-masing. Sekian saja, saya Tobias Evan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.